Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Indah Aryani Purnomo. Saya bersekolah di SMP Negeri 4 Sidoarjo, Jawa Timur. Saat ini, saya sedang duduk di bangku kelas 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan satu cerita bertemakan persahabatan tanpa batas yang berjudulkan Sepatu Persahabatan. Jalan-jalan ke California. Jangan lupa membeli pepaya. Kenalin aku Zaskia. Dengerin ceritaku ya. Kisah ini terjadi di suatu desa terpencil di Jawa Tengah. Hiduplah seorang pemuda yang hidup sebatang kara bernama Udin. Udin buta sejak kecil. Satu-satunya yang bisa ia lakukan untuk bertahan hidup ialah berjualan kerupuk dan berdagang berkeliling di desa. Namun, hasil yang ia dapatkan sangat minim karena keterbatasan indera penglihatannya. Sesekali, ia mendapatkan pembeli yang sangat jahil dengan cara mereka menipunya dengan membayar kerupuk per biji yang seharusnya seharga 5 ribuan. Mereka malah membayarnya dengan uang lembaran kertas seharga 2 ribuan. Udin menelusuri jalanan desa sembari membawa dagangannya dan tongkat untuk menjadi petunjuk jalan dan arahnya. Walau terkadang dagangannya tidak laris manis, tetapi itu tidak membuat Udin putus asa. Tiba-tiba hujan lebat, angin menerpa desa itu, membuat Udin harus berteduh di bawah pohon, mengamankan dagangannya supaya tidak terkena oleh air. Tak jauh dari tempat duduknya, Udin mendengar suara helaan nafas seseorang. Udin mencoba bertanya kepadanya. Siapakah Anda? Apakah Anda orang desa sini? Saya buta, tetapi saya bisa mengenali orang-orang desa sini dengan mendengar suara mereka. Namaku Imam. Aku bukan orang asli desa sini. Aku orang asli Madura. Jawab laki-laki itu dengan lirih dan lemah. Aku sudah berjalan berpuluh-puluh kilometer untuk mencari pekerjaan. Tetapi karena tubuhku yang kerdil ini, semua orang menolakku. Cerita Imam kepada Udin. Tak terasa waktu mereka habiskan dengan berbagi cerita kisahnya masing-masing. Merasa cocok akan satu sama lain dan bersepakat Imam yang tubuhnya kerdil, kecil, tapi memiliki indera penglihatan yang baik sehingga dapat membantu Udin dalam berjualan berkeliling di desa. Udin menggendong Imam di pundaknya dan Imam menawarkan dagangannya berkeliling di desa. Sejak saat itu, dagangan mereka menjadi laris manis dan terhindar dari pembeli yang sangat jahil itu. Hari demi hari mereka lewati dengan sukacita, tanpa merasa lelah dalam menjemput rezeki. Walau harus jauh berjalan demi menjemputnya, tetapi persahabatan dua pemuda ini, pemuda yang memiliki keterbatasan masing-masing dan asal daerah yang berbeda, tidak membuat mereka berselisih paham. Udin yang terbiasa memakan nasi tiwul dari singkong dan Imam yang terbiasa memakan nasi jagung, justru karena perbedaan itulah yang membuat mereka semakin rukun. Selang waktu datang
wabah virus menerpa desa mereka. Banyak penduduk dari desa itu terpapar oleh virus itu. Demam yang tinggi dan disertai oleh batuk-batuk. Selama 1 minggu, Udin telah terpapar oleh virus itu. Imam berlari ke sana kemari meminta pertolongan kepada orang yang ia temui. Namun, obat belum ditemukan. Imam merasa kasihan melihat Udin yang semakin hari semakin parah. Imam tetap berlari ke sana kemari meminta pertolongan. Namun, nasib berkata lain. Wabah virus itu membawa Udin ke ajalnya. Imam merasa kasihan, merasa kehilangan. Sebagai seorang sahabat, rasanya seperti kehilangan separuh jiwanya. Kesedihan yang berlarut-larut itu membuat Imam jatuh sakit. Akhirnya, 1 minggu setelah meninggalnya Udin, Imam pun menyusulnya. Demikian dari cerita saya. Pesan bijak yang bisa kita ambil dari cerita ini, persahabatan tercipta dari kejujuran, keikhlasan, dan kepercayaan. Persahabatan itu tanpa batas. Demikian, semoga pendengar merasa terhibur dari cerita saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.